Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kekuatan Roh Kudus boleh menyertai setiap kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Sakaria pasalnya yang keempat ayatnya yang keenam. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan, setiap kali kalender berganti kita semua biasanya merindukan hal yang sama, yaitu perubahan yang lebih baik. Kita membuat resolusi, menyusun daftar keinginan dan berharap tahun ini akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun kalau kita jujur pada diri sendiri, semangat di bulan Januari seringkali mulai memudar saat tantangan muncul di bulan-bulan berikutnya. Kita sadar bahwa kekuatan manusia kita memiliki batas dan kita tidak tahu apa yang ada di depan sana, dan ketidaktahuan itu seringkali menimbulkan rasa takut, rasa khawatir dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup kita bukan ditentukan oleh kekuatan kita sendiri, tetapi oleh penyertaan Roh Kudus. Oleh sebab itu, biarlah kita mengandalkan tuntunan atau pimpinan Roh Kudus sehingga kita bisa melangkah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Mengapa? Yang pertama, karena Roh Kudus itu sebagai penunjuk jalan, the divine GPS. Dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita akan menemui persimpangan jalan atau situasi yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Kita harus mengambil keputusan dan lain-lain. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13 mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus bukan hanya menyertai, tetapi juga memimpin. Jika kita mengandalkan hikmat sendiri, kita terbatas. Namun Roh Kudus mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21, bangsa Israel memasuki masa yang baru setelah mereka keluar dari Mesir. Mereka tidak tahu arah, tidak tahu jalan, tidak tahu apa yang ada di depan mereka. Tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Ini melambangkan pimpinan dari Roh Tuhan. Mungkin saat ini kita pun belum tahu jalan ke depan, tetapi Roh Kudus berjanji untuk membimbing langkah kita hari demi hari. Yang Tuhan minta bukan kita tahu segalanya, tetapi kita mau memiliki kerendahan hati untuk dipimpin olehnya. Yang kedua, Roh Kudus memberikan kekuatan yang baru, the divine energy, yang memberikan kesegaran yang baru. Dalam menjalani hidup ini seringkali kita merasa lelah, merasa tidak mampu. Tetapi firman Allah di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa di sini menggunakan kata dunamis, dinamit atau energi ledak. Roh Kudus memberikan energi surgawi atau kekuatan ekstra saat kita merasa tidak mampu, saat kita merasa lelah baik secara mental maupun rohani. Yosua 1 ayat yang ke-5-9 dikatakan bahwa Yosua menghadapi tahun dan tanggung jawab baru yang besar. Tetapi Tuhan berfirman bahwa ia akan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Mungkin tahun ini, mungkin hari-hari yang akan kita jalani akan membawa tantangan yang baru, keputusan baru, tanggung jawab baru, baik di dalam pekerjaan, ekonomi, keluarga, kesehatan, maupun di dalam pelayanan. Tetapi Roh Kudus memberikan keberanian, kekuatan, dan keteguhan hati agar kita tidak takut. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai yang keempat, saat Roh Kudus dicurahkan, murid-murid mengalami hidup yang baru. Mereka mengalami kekuatan yang baru, yang takut menjadi berani, yang ragu menjadi penuh iman, yang pasif menjadi giat untuk melayani. Oleh sebab itu, izinkan Roh Kudus memperbaharui hidup kita di dalam iman, karakter, dan pelayanan kita.
Mintalah urapan yang baru setiap pagi ketika kita menjalani kehidupan ini, agar semangat kita tidak padam. Bersama Roh Kudus kita punya kapasitas untuk menanggung lebih dari yang kita bayangkan. Yang ketiga, Roh Kudus mengusir ketakutan dan memberikan damai sejahtera yang melampaui akal. The divine peace. Ada berita baik atau buruk yang kita dengar, tetapi hidup kita tidak ditentukan oleh hal tersebut. Roma 15 ayat 13 katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Puji Tuhan, penyertaan Roh Kudus menghasilkan buah sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun ada tantangan, ada masalah dan keadaan yang semakin sulit dan menakutkan, Roh Kudus tetap memberikan sukacita dan damai sejahtera untuk kita mengatasinya. Mari kita membuka hati, hidup taat dan menyerahkan seluruh hidup kita, keluarga, pekerjaan dan pelayanan kita sepenuhnya ke dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah hari ini kita mau melangkah bersama Roh Kudus dan kita akan mengalami mujizat setiap hari. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kebenaran firman-Mu boleh meneguhkan kami Tuhan. Biar kami mau senantiasa akan menyerahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami tahu kami tidak mampu tanpa Roh Kudus yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Kami perlu pengurapan yang baru setiap hari Tuhan. Sehingga apapun yang harus kami hadapi, kami sanggup untuk mengatasinya karena ada kekuatan Roh Kudus yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pekerjaan Tuhan yang ada, berkati Bapak Ibu Gembala kami, berkati seluruh umat-umat Tuhan yang ada, apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan umat-umat Tuhan, Tuhan senantiasa membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, bangsa negara kami pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang senantiasa akan memberkati bangsa ini. Terima kasih, kami akan memasuki hari yang baru bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami akan melangkah bersama dengan Roh Kudus dan kami akan mengalami mujizat setiap hari di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.